مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bingkai Islami. Kali ini kita akan membahas hukum sholat menggunakan masker dan amalan apa saja yang harus kita baca agar terhindar dari virus COVID-19. Ingin tahu penjelasannya? Tonton videonya sampai habis. Hukum sholat menggunakan masker. Bolehkah sholat menggunakan masker? Mengingat sekarang lagi ada virus COVID-19. Para ulama sepakat bahwa menutup mulut dalam sholat hukumnya makruh bagi laki-laki maupun wanita. Dihukumnya makruh mengingat adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syuaib al-Arnaut. Tindakan menutup mulut atau hidung disebut dengan istilah talatsum. Dan tidak membatalkan sholat artinya, jika ada orang yang melakukan ketika sholat, sholatnya sah dan tidak perlu diulangi, sekalipun dia lakukan secara sengaja. An-Nawawi menegaskan, makruh seseorang melakukan sholat dengan talatsum, artinya menutupi mulut dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzih, tidak haram. Makruh menjadi mubah. Di antara kaidah yang diterapkan para ulama dalam usul fikih, hukum makruh menjadi hilang jika ada kebutuhan. Ibnu Abdil Bar mengatakan, para ulama sepakat bahwa wanita harus membuka wajahnya ketika sholat dan ihram, karena penutup wajah akan menghalangi orang yang sholat untuk menempelkan dahi dan hidungnya dan menutupi mulut. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang lelaki untuk melakukan hal ini. Jika ada kebutuhan, misalnya ada lelaki non-mahram, maka hukumnya tidak makruh. Demikian pula lelaki, hukum menjadi tidak makruh jika dia butuh untuk menutupi mulutnya. Diambil dari Al-Mughni, Ibnu Qudamah. Bagi mereka yang sedang dilanda musibah virus corona, sholat dengan menggunakan masker hukumnya adalah mubah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, dimakruhkan melakukan al-litsam pada mulut dan hidung, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan gutrah, imamah, atau shimak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang menutup mulut ketika melaksanakan sholat. Hal itu juga terkadang mengganggu dan mengaburkan lafaz ketika membaca ayat Al-Quran dan zikir sholat. Namun, terdapat pengecualian jika seseorang bersin dalam sholat. Dalam hal ini, tidak mengapa jika ia menutup mulutnya dengan tangan untuk meredakan bersin. Adapun, jika hal itu dilakukan tanpa alasan, maka dimakruhkan. Apabila ada bau tidak enak di sekitar sehingga mengganggu sholat yang akan dilaksanakan, maka boleh melakukan al-litsam karena ada hajat yang menuntut. Demikian pula jika orang sedang menderita pilek dan apabila ia tidak menutup mulut dan hidung, justru akan memperparah. Maka kondisi ini adalah hajat yang menuntut diperbolehkannya menutup mulut dan hidung ketika sholat. Berdasarkan uraian di atas, maka di tengah kekhawatiran akan merebaknya pandemi COVID-19 atau virus corona, hukum memakai masker ketika sholat diperbolehkan, terutama bagi yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, flu, pilek, dan selesma. Wallahu a'lam bishawab. Agar terhindar dari virus corona, kita bisa membaca doa agar tidak terjangkit COVID-19. Yang pertama, membaca doa berikut 3 kali pada pagi dan 3 kali pada sore setiap hari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwasyami'ul alim.
Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, sesuatu pun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Doa berikut bisa dibaca 3 kali di pagi dan di sore hari, sekeluarga ya, dan ajak kawan-kawan supaya terhindar dari virus COVID-19 dan semua keburukan, kejahatan, kebangkrutan, kerugian, kehancuran, kebinasaan, kehinaan, penyakit, virus-virus, bala, musibah, bencana, dan segala yang dianggap tidak enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.